Terima kasih. Terima kasih. Waktu akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Waktu akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih setia rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan kami dalam setiap pemberitaan firman, sehingga hati kami boleh terbuka untuk semua koreksi, dan mata kami boleh dicelikkan lewat kebenaran firman, dan hidup kami boleh menjadi hidup yang benar-benar diberkati di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama lagi dari firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang berharap merindukan untuk mengalami mujizat. Ya mungkin keadaan, situasi, masalah, persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga kita rindu mujizat Allah, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari mujizat pertama yang dilakukan Yesus di Kana. Saya mengajak kita membuka di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi di Kana, dan ini adalah mujizat Yesus yang pertama kali. Saudaraku, di situ Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya, dan ibu Yesus juga hadir. Dan rupanya di dalam pesta perkawinan ini ada masalah, yaitu mereka kekurangan anggur. Sehingga ibu Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka kekurangan anggur. Saudaraku, kenapa Maria datang kepada Yesus? Saya percaya Maria betul-betul mengenal putranya, dan dia tahu bahwa apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diperbuat Yesus adalah selalu benar, ya, tepat. Apalagi saat-saat mereka mengalami masalah, dia tahu bahwa Yesus bisa mengadakan solusi. Ya, walaupun mungkin saat itu dia tidak berharap mujizat, tapi dia berharap Yesus melakukan sesuatu untuk tidak mempermalukan keluarga kedua mempelai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Maria tidak mengerti apa maksud Yesus dengan "waktuku belum tiba, ibu", tetapi Maria percaya betul, yakin betul bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk masalah yang sedang dialami pada saat itu. Sehingga ibu Yesus mengatakan kepada para pelayan supaya mereka menuruti apa yang dikatakan Yesus. Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-6,
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, kita melihat di sini para pelayan, ya, mereka dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan mukjizat. Mereka melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, ada 6 tempayan yang ada di situ. Tuhan Yesus menyuruh supaya mereka mengisinya sampai penuh dan mereka melakukan. Saudaraku, di sini hal yang tidak mudah bagi para pelayan untuk mengisi 6 tempayan. Ya, 1 tempayan itu kira-kira 20 sampai 30 galon. Ya, ini bukanlah jumlah yang sedikit. Untuk 6 tempayan harus diisi penuh. Ya, kalau kita melihat mereka juga harus berlelah. Ya, pada saat itu mungkin air bukanlah gampang untuk mereka peroleh. Mungkin mereka juga harus mengisi semua stok air yang ada di rumah. Ataupun kalau kurang tentu mereka harus ngambil lagi ke sumur. Dan pada zaman itu sumur biasanya sumur itu ada di satu tempat, ya, di mana mereka kalau membutuhkan mereka ambil ke sumur, kemudian mereka akan simpan sebagai stok di rumah, mungkin seperti itu. Ya. Tetapi hari itu mereka tetap mengisi tempayan itu dengan air. Para pelayan ini tidak protes, saudara. Ya, kalau kita melihat Tuhan Yesus menyuruh supaya mereka mengisi dengan air. Masalah yang sedang terjadi di pesta perkawinan itu adalah mereka membutuhkan anggur, bukan air. Tetapi para pelayan ini tidak protes. Ya. Mereka taat, mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan Yesus. Kita bisa melihat bahwa akhirnya air itu, air yang tawar berubah menjadi anggur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa untuk bisa mendapatkan mukjizat itu harus ada ketaatan. Para pelayan ini taat. Para pelayan ini melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka melihat mukjizat. Ya. Pada saat itu pemimpin pesta tidak tahu kenapa mereka bisa memiliki anggur yang terbaik. Ya. Biasanya orang akan menyediakan anggur yang baik dulu. Kemudian sampai orang puas, anggur yang terakhir itu adalah anggur yang kurang baik. Tetapi tidak demikian. Dalam pesta itu anggurnya baik terus. Bahkan anggur yang terbaik. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk bisa terjadi mukjizat dibutuhkan ketaatan. Ketika mukjizat terjadi adalah saat kita melakukan kehendak Tuhan. Saat kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Mungkin selama ini kita perlu mukjizat Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan di dalam masalah, persoalan, keadaan kita. Mungkin kita sakit. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengadakan mukjizat. Tapi mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat. Pribadi-pribadi yang mau membayar harga. Karena harga sebuah ketaatan adalah kita harus berani membayar harga. Seperti para pelayan, mereka harus bersusah, harus berjerih payah untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Demikian juga kadangkala Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan. Kita rasa itu terlalu berat. Tetapi percayalah, saat kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita akan mengalami mukjizat. Kita akan mengalami perkara-perkara besar. Kita akan melihat Tuhan bekerja, berkarya di dalam kehidupan. Apapun persoalan kita, apapun mungkin sakit yang sudah kita alami bertahun-tahun, kita percaya Tuhan bisa melakukan mukjizat. Saat ini bagian kita adalah kita melakukan firman-Nya, kita melakukan kehendak-Nya. Sekalipun kadang berat, sekalipun kadang kita merasa kita tidak mampu, tetapi lakukanlah, karena sebuah ketaatan akan mendatangkan mukjizat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini untuk pemberitaan firman, di mana kami boleh belajar bahwa ketaatan akan mendatangkan mukjizat. Bapa di sorga, Engkau mengerti apa menjadi kerinduan, keperluan kami semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu selalu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah lewat firman hari ini hati kami betul-betul dibukakan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Kami belajar melakukan kehendak-Mu, kami belajar untuk hidup dalam sebuah ketaatan. Dan kami percaya dalam semuanya ini Engkau akan mengadakan perkara-perkara besar. Engkau akan mengadakan mukjizat dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami di hari-hari ini, kami menyerahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Anak-anak-Mu yang mungkin dalam mengalami masalah, persoalan di dalam rumah tangga, di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, dan mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan, bahkan Engkau boleh mengadakan mukjizat. Sebab itu biarlah hati kami selalu tunduk dan taat kepada firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.